merupakan salah satu bentuk perasaan yang diekspresikan melalui air mata. Terkadang dengan menangis bisa membantu diri kita menjadi lebih tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan makhluk paling mulia di muka bumi pun bisa merasakan kesedihan juga. Bahkan terkadang sampai meneteskan air mata. Nah, jamaah, tangisan dan kesedihan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sama dengan kesedihan yang kita rasakan? Selengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah hari ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita tadi ngelihat VT atau tayangan yang sudah ditayangkan oleh Islam Itu Indah, teman-teman Islam Itu Indah ini kita jadi mikir ya Bu ya. Ternyata Rasulullah pun pernah menangis. Ibu-ibu pernah nangis Bu? Sering ya Bu ya. Nangisnya karena apa Bu? Kehabisan duit. Iya, kira-kira kalau Rasulullah ini nangisnya sama enggak ya sama yang kita tangisin? Sedih karena kehilangan, Ah. sedih karena kekurangan, sedih karena kematian. Ini Masya Allah kalau ibu-ibu enggak sedih kalau masalah itu. Kehilangan duit atau kehabisan duit doang tadi sedihnya, ini Masya Allah luar biasa. Nah nih hari ini nih kita mau coba bahas tentang tema yang luar biasa biar kita juga semakin sayang, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Tentang tema tangisan-tangisan Rasulullah. Kalau yang namanya kehilangan tadi kata Ustadz Maulana udah pasti nangis ya Bu ya. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggal pasti rasanya sedih banget. Gak sadar nih walaupun coba dikuat-kuatin, ditegar-tegarin air mata atau netes sendiri ya Bu ya. Bener ya Bu? Ini Masya Allah ya. Nah sekarang kalau kita bicara masalah tentang Rasulullah. Apakah Rasulullah ini pernah kehilangan seperti apa yang kita rasakan nih? Kita pengen tahu juga kehilangannya Rasulullah atau mungkin Rasulullah pernah nggak mengalami kesedihan-kesedihan sehingga menangis ketika ditinggalkan anggota keluarganya dan bagaimana Rasul dapat bangkit kembali dari kesedihannya. Yuk langsung aja kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita Ustazah Oki, mohon izin waktunya Uma silakan. Ya Mas Fadli, Masya Allah tema hari ini belum apa-apa sudah membuat sesuatu di dada saya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas mengenai tangisan-tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian teman-teman sekalian. Salah satunya adalah kehilangan jiwa atau kekurangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan kehilangan yang dahsyat, kehilangan pamannya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya. Rasulullah punya seorang paman namanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah pada saat belum beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu baru pulang dari berburu, membawa singa di punggung sebelah kirinya dan di sebelah kanannya membawa busur, mendapatkan sebuah kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dicaci maki, dihina oleh Abu Jahal. Maka Hamzah pada saat itu sangat marah pada Abu Jahal. Abu Jahal sangat dihormati pada saat itu di kota Mekah teman-teman sekalian. Maka segera saja menuju ke Ka'bah dan langsung memukul Abu Jahal karena tindakan yang sangat kurang ajar kepada keponakannya. Hamzah bin Abdul Muthalib mengatakan, engkau mencaci maki keponakanku padahal aku juga berada dalam agamanya. Padahal pada saat itu Hamzah belum berada dalam agama Islam. Namun tiba-tiba saja beliau mengatakan kalimat yang seperti itu untuk menunjukkan bagaimana pembelaannya kepada keponakannya, yakni Rasulullah SAW.
Keesokan harinya, Hamzah bin Abdul Muthalib langsung memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muthalib juga pernah menjadi salah satu komandan perang dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah dan pada tahun 3 Hijriah. Inilah kisah kesedihan dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada seorang budak bernama Wahsy dari Habasyah yang diberi perintah oleh Jubair bin Mut'im dan juga Hindun untuk membunuh seseorang yang bernama Hamzah. Wahsy seorang budak dijanjikan kemerdekaan. Engkau akan merdeka, akan bebas kalau engkau bisa membunuh Hamzah pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah. Maka pada saat perang berkecamuk, pada saat itu umat muslim berjumlah 700 dan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Wahsy sudah mulai dari jauh berusaha untuk fokus bisa menombak atau mengarahkan tombaknya untuk membunuh Hamzah. Maka pada saat itu Hamzah sudah bertempur dengan sangat luar biasa membunuh sekitar 31 orang-orang kafir Quraisy dalam perang. Lalu Wahsy dengan tepat mampu untuk menancapkan tombaknya ke perutnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan tembus sampai ke belakangnya perut dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kemudian Hamzah pun tergeletak di atas tanah dan belum cukup sampai di situ. Hindun datang dan mengambil jantung dari Hamzah dan memakan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah pun pada saat itu wafat dalam keadaan tubuhnya tercabik-cabik, terpotong-potong dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Rasul yang melihat hal tersebut mengalirkan air matanya dengan sangat deras. Wafat orang yang kita cintai saja sudah membuat kita sedih, apalagi wafatnya dalam keadaan tubuhnya tercabik-cabik. Kisah kesedihan berikutnya, Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa ketika istrinya Khadijah wafat meninggal dunia. Rasulullah SAW mengalirkan air matanya teman-teman sekalian. Pada saat terjadi Fathu Mekah, peristiwa pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Semua orang berbondong-bondong menuju ke kampung halamannya kota Mekah. Utsman bin Affan pulang ke rumahnya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pergi ke pemakaman Ma'la, berziarah ke makam istrinya Khadijah binti Khuwailid dan kemudian mengatakan, engkau benar wahai istriku. Engkau benar wahai istriku. Apa yang dimaksud Rasulullah? Rasulullah menangis dan mengatakan engkau benar wahai istriku. Karena dulu pada masa-masa perjuangan untuk menyebarkan agama Islam, Khadijah binti Khuwailid mengatakan, wahai suamiku, suatu hari nanti orang-orang akan berbondong-bondong memeluk agama Allah dan Allah tidak akan pernah mengecewakan engkau. Dan saat itu terjadi pada saat peristiwa Fathu Mekah, maka Rasulullah sangat-sangat bersedih. Allah. Karena pada saat itu semua orang 10.000 berbondong-bondong memasuki agama Allah, 10.000 orang-orang dari Madinah menuju ke kota Mekah, orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah dan Rasul mengatakan istriku engkau benar. Masya Allah. Satu lagi yang saya pernah dengar juga kehilangan anaknya Ibrahim. Betul, Kalau masalahnya Masya Allah Rasulullah juga betul. menangis. Ini Betul. memang boleh dibilang ya Rasulullah manusia juga seperti kita. Mungkin Betul. tapi memang kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki Rasulullah yang berbeda dengan kita itu hanya itu. Tapi bicara masalah tentang kesedihan segala macam juga Rasulullah mengalami hal yang sama seperti kita. Pada saat Betul kehilangan sekali. Rasulullah menangis. Ini Masya Allah boleh dibilang ini ya lumrah lah, wajar lah ya, berarti setiap manusia kalau seandainya menangis pada saat mereka merasa kehilangan. Menangis Ini boleh Masya tapi yang tidak Allah. boleh adalah meratap. Meratap. Nah ini Masya Allah, jazakillah khair, terima kasih Jazakallah khair, banyak terima kasih. umat penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Baru ngomongin satu udah lemes langsung sedih ya Bu ya. Kalau ngomongin Rasulullah tahu kebawaannya tuh kayaknya hati kita tuh kayaknya ya Allah kenapa kok begini ya, perasaan gak bisa ditahan-tahan tiba-tiba pengen nangis sendiri. Nah ini Masya Allah nih kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Ustaz Zoki bicara tentang kesedihan yang pernah dialami Rasulullah bahwa ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya dan macam-macam tadi masih ada lagi. Dan sekarang kita juga pengen tahu lagi kelanjutannya nih. Pernah baca Quran Bu? Alhamdulillah sering ya Bu ya. Sering apa pernah Bu? Sering atau pernah? Pernah atau sering? Sering, alhamdulillah ini Masya Allah. Kalau baca Quran suka nangis gak Bu? Enggak ya Bu ya? Suka ngantuk malahan katanya Ibu. Ya ini Masya Allah luar biasa, kadang-kadang gitu tuh. Kita tuh gak ngerti. Saya pun mengalami hal yang sama mungkin kalau baca Quran gitu ya kan. Kita baca aja. Terus tiba-tiba yang akhirnya kita malah jadi ngantuk bukan jadi nangis. Pengen banget ngerasain kok bisa nangis baca Quran. Kenapa ya? Apakah hati kita nih kayaknya belum terbuka atau mungkin hati kita mati ya pertanda nih. Nah kita pengen tahu juga nih, kita tanya aja langsung sama gurunya yang akan memberikan tausiahnya ada Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin waktunya silakan. Ya, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul selain yang dipaparkan oleh Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Oki Stiana Dewi, Rasul juga pernah menangis dan Rasul adalah orang yang sering menangis. Bukan karena hartanya, bukan karena bendanya yang lain, bukan karena istri-istrinya, bukan karena anak-anaknya, melainkan salah satunya adalah Rasul sering menangis ketika mendengar Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, diminta oleh Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran. Ya Ibnu Abbas, iqra alayya al-Quran. Wahai Ibnu Abbas, bacakan kepadaku Al-Quran. Dia terheran, loh kenapa saya disuruh baca Quran? Ya Rasulullah, ya katanya, aku disuruh baca Al-Quran untukmu sedangkan Al-Quran unzila alaika, diturunkan kepadamu. Kenapa aku yang disuruh baca? Nabi SAW bilang, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengar orang lain membacakan Al-Quran. Akhirnya Ibnu Abbas membacakan surah An-Nisa ketika di ayat surah An-Nisa ayat 41 yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika itu lalu Nabi SAW bilang kepada Ibnu Abbas, hasbuk, cukup. Tiba-tiba dia melihat kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW sudah nangis meneteskan air mata terseguk-seguk. Kenapa demikian? Nabi sangat meresapi bacaan Al-Quran, terutama ayat yang dibacakan. Apa itu intinya? Intinya Nabi tidak sanggup melihat atau menjadi saksi umatnya nanti di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Tangisan Nabi mendengar Al-Quran adalah salah satu cerminan bahwa lembutnya hati Nabi, sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada kita semua. Maka ketika didengarkan Al-Quran, maka Nabi SAW menangis. Kenapa Nabi menangis? Karena sayang kepada kita. Karena meresapi Al-Quran. Lalu yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita Al-Quran kemudian tidak menangis? Ketika kita dengar Al-Quran tidak menangis? Enggak harus. Ya, tapi ada orang juga ya belum baca Quran, baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Ya, nggak bisa baca. Ya Allah, ya enggak. Tapi di sini mah insya Allah dan pemirsa di rumah semua bisa baca Quran. Amin. Ya, ya. Tapi ada juga orang yang ketika didengar kadang dia nangis, kadang enggak. Tidak menangis bukan berarti dia tidak meresapi. Bagaimana Ustadz intinya? Intinya adalah ketika hati bergetar mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang miris, kita lebih senang mendengarkan curhatan orang lain ketimbang kita mendengarkan Al-Quran. Kita miris, lebih senang mendengarkan ghibah daripada kita mendengarkan Al-Quran. Bagi anak milenial kadang-kadang ini biasanya menjadi kebiasaan. Ketika di setel Al-Quran, ente so suci. Udahlah ngapain aneh kepanasan nih. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Ya karena Al-Quran itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Ketika hati sudah bergetar, insya Allah tubuh tidak akan bisa menolak. Maka senantiasa mata meneteskan air. Ini yang paling sulit nih ini masalahnya. Kita kadang-kadang baca Al-Quran kita nggak ngerti maknanya. Betul. Makanya emang ada baiknya juga pada saat kita membacakan Al-Quran, baca maknanya, baca lagi. Kalau kemarin bisa khatamin, sekarang khatamin artinya, Masya baca Allah. maknanya. Nah ini Masya Allah nih, dan juga kita harus tahu nih bagaimana turunnya ayat ini. Betul. Jadi mungkin karena sejarahnya juga turunnya ayat juga mungkin buat kita juga jadi merasakan apa yang bisa dirasakan oleh Rasulullah gitu loh, mudah-mudahan nih. Ada kata-kata indah dari para ulama Mas Fadli, bacalah Al-Quran seperti Allah melihat Anda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Abdul Kafi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu di sebelah kiri saya nih. Yang solehah, amin. Ada Eno Lerian. Assalamualaikum Eno. Waalaikumsalam Tepuk tangan dong warahmatullahi buat Eno Lerian. Masya Allah.
Ya kalau misalnya dengerin tema ini kayaknya gimana ya, mau ketawa aja agak berat sebenarnya ini. Iya Ya. benar. Ya Allah. Berat sekali Dada, benar. Tapi gini no, pernah nggak dalam hidup nih lo ngerasain menangis sedih gitu loh? Pernah nggak? Sering kayaknya ya. Apa sih yang bikin lo nangis biasanya? Yang paling sering terjadi itu kalau misalnya cucian sama gosokan numpuk. Ya nggak Bu? Ya nggak Bu? Enggak. Itu nggak selesai-selesai, enggak. Banyak hal kayak seperti misalnya beban yang terlalu banyak, yang kadang-kadang suka dirasakan berbarengan, terus badan juga kelelahan. Kehilangan seseorang yang begitu berarti, yang begitu sayang juga kayaknya pernah terjadi sama aku yang bikin aku sampai nangis banget sih. Tapi kalau misalnya jadi versi lo sendiri nih, apa sih cara mengatasi dari kesedihan lo biar nggak berlarut-larut? Susah sih ya, karena kadang-kadang tuh untuk supaya kita nggak terlalu berlarut tuh kita harus nikmatin prosesnya sih ya. Nah namanya sedih itu kan kadang-kadang nggak bisa kita lawan ya, Iya, harus bener. kita ikutin terus. Saat kita lawan berarti kayak kita mencoba untuk apa ya, kayak mengatakan bahwa kita sebenarnya nggak sedih, padahal kenyataannya kita sedih, akhirnya kita terlalu larut-larut. Jadi Bener. kayaknya kalau misalnya versi aku, ya mau nggak mau harus dinikmati, harus dicari tahu permasalahannya apa, sampai akhirnya ya udah ikhlas dan pasrahkan aja sih. Masya Allah. Jazakillah khair, makasih banyak udah Sama-sama, mampir ke terima Islam itu kasih indah banyak. ya Allah nih. Jamaah. Ya Bu ya, kalau kita lagi nangis nggak bisa ditahan kadang-kadang ya Bu ya, biarin aja, ekspresikan aja. Yang nggak boleh tadi kata Uma, ingat nangis boleh, yang nggak boleh meraung-raung ya Bu ya. Mengucap-ngucap kata-kata yang nggak baik. Nah kalau bicara masalah mau nangis silakan aja, mau nangis. Kalau lagi sedih nangis, nggak punya duit nangis boleh, silakan. Kira udah punya nangis senyum, kalau udah punya duit senyum. Jangan kalau misalnya udah punya duit masih nangis aja. Ya ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut lagi nih, kita kan tahu ya pribadi Rasulullah yang begitu cinta dan dekat dengan sahabat-sahabatnya. Apakah benar nih Rasulullah pernah mengalami kesedihan yang luar biasa yang bahkan tidak pernah dilihat oleh para sahabat-sahabatnya sebelumnya? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Kasyif here. Mohon izin waktunya Ustadz Kasyif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah Bang Fadli hari ini senang banget kayaknya transferan cair nih. Insya Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang di studio, yang di rumah mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Aminnya yang kenceng dong. Yang ngucapnya amin yang kenceng kalau dia duda dapat janda. Sebelah saya dong. Masya Allah. Amin amin. Allahu Akbar ya. Di antara tangisan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah menangis ketika pernah mengirim sahabat, 70 sahabat terbaik yang Rasulullah sayangi, yang Rasulullah cintai untuk berdakwah di Najd. Ya, Najd ini kalau kita lihat di peta ada di kota Riyadh. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan 70 di semua para sahabat yang hafal Quran, hafizul Quran, hafal hadis, sahabat yang berkualitas, sahabat yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, di tengah-tengah jalan, ya, di tempat namanya Bi'ir Ma'unah, ada suku yang terprovokasi agar membunuh 70 sahabat ini. Sukunya ada 3, nama sukunya Kabilah Usayyah, Kabilah Ri'il dan Zakwan. Diprovokasi atau diadu domba oleh seseorang yang bernama Amir bin Tufail. Dia bilang ini 70 orang jangan sampai nyampe ke Najd. Kalau sampai nyampe 70 orang ke Najd dan dia berdakwah di kota Najd, kita khawatir mereka semua akan masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang kita. Akhirnya tuh 3 suku ini, kabilah ini terprovokasi, teradu domba ya untuk membunuh 70 sahabat Nabi SAW. Bayangkan Ibu, peristiwa yang begitu tragis. Nabi kirimkan mereka untuk berdakwah, belum sampai tujuan mereka dibunuh dan matinya apa? Syahid. Mati yang sangat dicintai dan dirindukan oleh orang-orang beriman. Tapi peristiwa ini begitu menggoncang hati Nabi SAW ketika mendengar informasi bahwasanya 70 sahabat yang dicintai Nabi ini meninggal dunia dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menangis sampai-sampai dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena di antaranya yang meninggal sahabat Nabi yang bernama Harran radhiyallahu anhu, di antaranya banyak sahabat sallallahu alaihi wasallam yang beliau kenal dekat, ngobrol, tempat Nabi SAW mencintai mereka. Nabi SAW kata Anas bin Malik, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzan asyaddu huznan illa minhu. Saya enggak pernah melihat Nabi SAW sedih,
menangis kecuali peristiwa Bi'r Ma'unah ketika 70 sahabat Nabi SAW dibunuh. Bayangkan tuh Bu. Nabi begitu mencintai hamba-hamba Allah yang beriman. Nabi begitu mencintai sahabatnya yang berjuang untuk agama Allah. Nabi mencintai para da'i-da'i, para ulama, para orang-orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya karena itu. Dan inilah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu mencintai saudara kita sama muslim. Ketika dengar saudara kita sakit, kita bisa nangis. Ketika dengar saudara kita ada yang meninggal, menetes air mata kita. Kenapa? Karena kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi kunut nazilah dan inilah disyariatkan kunut nazilah. Nabi melaknat 3 suku yang sudah membunuh, membantai dengan keji dan sadis 70 sahabat Nabi SAW yang ahlul Quran semuanya. Nabi SAW berkata, qatalahumullah, Allah akan membunuh mereka dan benar. Mereka satu persatu binasa di dalam berbagai macam peperangan. Di antaranya adalah perang Khandaq. Maka jamaah rahimakumullah menangis karena kita kehilangan orang-orang beriman. Ketika kita mendengar saudara-saudara kita di Yaman sekarang kelaparan. Yaman adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang paling miskin, mati kelaparan. Akhirnya kita pun berdoa kepada Allah agar mereka diringankan dari kesusahan. Amin ya Allah. Amin Insya Allah ya ini Rabbal tangisan yang akan membawa kita ke surga. Amin, amin ya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustadz Kasif. Masya Allah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Aduh, ini temanya hari ini nih bikin kita jadi merinding, sedih, hati terus mau ngapa-ngapain jadi aduh serba salah ya nih Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi belajar mengenai tangisan Rasulullah. Supaya kita sebagai umatnya begitu kenal dan begitu dekat dengan Rasulullah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah.